Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Iya, hari ini semangat sekali ya. Baik, sebelum itu coba siapa yang hari ini tidak berangkat, ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, yang tidak berangkat cuma satu ya. Alhamdulillah, yang berangkat hari ini semoga tetap sehat, dan yang tidak berangkat hari ini semoga disembuhkan penyakitnya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang energi listrik. Ada yang tahu energi listrik itu apa? Kalau gitu simak PPT yang ada di ibu. Nanti jangan lupa dilihat dan disimak ya. Habis ini kita akan melakukan praktek melalui penggaris dan kertas. Apakah kemarin sudah dibawa apa yang ibu pesankan? Iya, alhamdulillah sekarang hari ini baru bawa semua ya. Baik, mari kita simak video PPT-nya. Oke, anak bisa lihat di sini ya bahwa listrik itu apa? Listrik itu merupakan salah satu energi yang sangat penting loh, yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Contohnya banyak yang menggunakan sumber energi listrik seperti kipas angin, terus lemari es, terus juga HP ya. Bahkan di rumah juga banyak ya. Terus mari kita ke slide ketiga. Apakah sih itu energi listrik? Nah, anak-anak perlu tahu ya bahwa energi listrik itu merupakan energi yang berasal dari muatan listrik. Di mana muatan listrik itu terdapat dua, ada muatan elektron dan muatan proton. Nah, baik. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat ya anak-anak ya, bahwa peralatan yang membutuhkan energi listrik itu ada banyak. Contohnya seperti kipas angin, kemudian televisi, terus mesin cuci, bahkan lampu. Di mana dari keempat benda tersebut itu menggunakan listrik. Kalau tidak ada listrik, maka benda tersebut tidak akan menyala. Lanjut, kok bisa ya Bu? Kenapa lampu bisa menyala? Nah, anak-anak bisa lihat ya lampu di sekitar sini. Lampu menyala itu karena adanya aliran listrik. Aliran arus listrik mengalir dari kutub positif menjadi kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, maka bohlam tersebut akan menyala. Nah, itu ya, karena adanya kutub positif menuju kutub negatif sehingga lampu bisa menyala. Lanjut, berdasarkan muatan listriknya, listrik itu dibagi menjadi dua loh anak-anak. Nah, di sini kan ada yang pertama listrik statis, kemudian yang kedua listrik dinamis. Di mana listrik statis yaitu listrik yang hanya alirannya sesaat atau sebentar saja. Contohnya dalam gambar tersebut di sini yaitu ada penggaris dan potongan kertas kecil. Nanti kita akan praktekkan dengan penggaris dan kertas kecil ya. Nanti kita akan praktek listrik statis habis anak-anak melihat video dari PPT Ibu. Nah, di mana tadi dijelaskan bahwa listrik statis yaitu listrik yang hanya sementara saja alirannya. Terus yang kedua listrik dinamis, listrik yang alirannya itu lama ya apabila kita saklarnya. Di sini kan ada lampu, terus kemudian ada konektor yang menyambung ke saklar. Apabila ininya kita cabut, maka lampu otomatis mati. Dan apabila ininya dicolokkan, maka lampu juga akan menyala. Tadi juga dijelaskan bahwa kenapa kok ibu lampu menyala ya? Karena adanya kutub positif menuju kutub negatif. Lanjut ya, jadi bahwa listrik statis itu listrik yang alirannya hanya sementara, sedangkan listrik dinamis yaitu yang lama kecuali aliran listriknya dimatikan. Lanjut kita ke listrik statis.
Listrik statis itu adalah energi yang dikandung oleh benda bermuatan listrik. Yang tadi muatan positifnya berupa proton namanya ya, dan muatan negatifnya yaitu elektron. Nah, muatan listrik yang tidak sama akan saling tarik menarik. Kok bisa ya Ibu? Nah, sebelum kita praktekkan Ibu jelaskan sedikit ya. Kok bisa, kenapa? Baik, nanti kita akan praktekkan itu dengan benda penggaris dan kertas. Nah, nanti kertasnya itu kita potong-potong kecil saja. Setelah itu penggarisnya kita gosokkan ke kepala kita sehingga menghasilkan gesekan ya. Nah, dari situ itu aliran listriknya sudah ada nih. Kemudian kita tempelkan, tapi jangan terlalu menempel, agak senggang ya. Nah, kemudian nanti akan kertas tersebut akan saling menarik dengan penggaris. Karena tadinya ada apa? Karena adanya muatan positif dan negatif, yaitu proton dan elektron. Nah, contoh listrik statis juga banyak, tidak hanya juga kertas dan penggaris. Penyebabnya itu karena terjadi perpindahan muatan listrik, yaitu terjadi hanya sementara saja. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa listriknya itu alirannya itu hanya sementara, dan kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Karena emang sebentar ya, akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Nanti kita contohkan ya, anak, kita praktekkan secara langsung. Nah, selain penggaris sama kertas juga, di sini juga ada balon dan juga kertas. Ketika kita menggosokkan balon pada kain wol, di sini ada kain wol ya. Elektron dari kain wol ini berpindah ke balon sehingga balon itu bermuatan negatif, kemudian menyebabkan kelebihan elektron dan balon menjadi bermuatan. Saat balon bermuatan negatif yang didekatkan pada potongan kertas yang nanti kita sobek, muatan negatif pada kertas menjauhi balon sehingga sisi potongan kertas ini dekat dengan balon menjadi bermuatan positif dan menyebabkan kertas atau rambutnya itu di kertas atau rambut tertarik oleh balon. Nah, sehingga itu akan menghasilkan gaya ya, yaitu gaya tarik menarik antar muatan pada potongan kertas ini dan juga balon yang disebut sebagai salah satu bentuk gaya listrik. Ini juga contoh dari gaya listrik statis yang listriknya hanya aliran listriknya itu hanya sementara saja. Lanjut. Nah, gaya listrik itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik itu memiliki dua jenis muatan. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa muatan positif itu disebut dengan namanya proton. Sedangkan muatan negatif disebut elektron. Jika dua benda yang bermuatan listrik sejenis, jika didekatkan akan tolak menolak. Dan jika dua benda yang bermuatan tidak sejenis, jika didekatkan akan tarik menarik. Ya, itu namanya gaya listrik ya. Nah, yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis itu muatan listrik yang dapat bergerak. Tadi ya, dari sini kita bisa lihat bahwa di sini ada gambar saklar ya. Di sini saklar itu apabila di on kan maka nyala, apabila di off kan maka mati. Contoh listrik dinamis banyak di kehidupan sehari-hari kita, di rumah bahkan di sekolah. Ya, pada kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menggunakan saklar, saat saklar menyala artinya ya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya saat saklar ditekan dan lampu mati artinya tidak terjadi aliran listrik. Seperti itu. Contoh listrik dinamis. Mungkin anak-anak suka ya, bahkan pernah bermain mobil. Mobilnya mobil Tamiya atau mobil itu, terserah ya. Mungkin anak-anak juga mengalaminya sendiri, kok bisa Bu, mobilnya bisa bergerak. Sedangkan kan
tidak ada kayak aliran listrik langsung dari listriknya kan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada baterai, di mana baterai itu mengandung muatan. Baik. Mobil mainan itu dapat bergerak. Penyebabnya mobil mainan itu mempunyai baterai. Nah, bila kita menekan saklar pada tombol on, maka ujung-ujung baterai ini akan tersambung dan mobil mainan dapat bergerak karena ada aliran listrik. Sebaliknya, saat saklarnya di-off-kan, maka mobil mainan akan berhenti karena tidak ada aliran listrik dari batu baterai. Di sini aliran listrik itu ada muatannya ya, muatan positif dan muatan negatif. Yang dimana muatan positif disebut proton, yang muatan negatif disebut elektron. Sama juga. Terus apa yang menyebabkan? Nah, di rumah juga ada ya, listrik dinamis itu yang menghasilkan yang dari aliran listrik dinamis itu banyak. Ada kipas angin di sekolah, di rumah ya, ada lampu, ada setrika, ada mesin cuci, di mana semua keempat benda ini itu mengharuskan untuk ada aliran listrik. Kalau tidak ada, maka benda dari keempat benda ini tidak akan menyala. Seperti kipas, itu ketika dilistrikkan atau dialirkan listrik, maka akan menghasilkan energi. Disebut energi apa? Coba. Yang menghasilkan energi angin. Seperti kedua, lampu, di mana lampu ketika kita dihidupkan maka menjadi energi cahaya. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga ini, apabila kita caklarkan ya ke aliran listrik, maka akan menghasilkan energi panas. Kemudian ada 4 benda ini. Yang keempat yaitu mesin cuci. Ketika kita alirkan listrik, maka menjadi kayak benda yang bergerak. Seperti itu. Semuanya itu membutuhkan listrik ya. Nah, peralatan elektronik dapat mengalir karena adanya aliran listrik. Arus listrik itu mengalir dari kutub positif tadi menuju kutub negatif. Nah, dari gambar baterai tadi juga sama ya, dimana yang ada pentulnya ini disebut muatan positif, yang gepeng yang di bawah ini disebut muatan negatif. Itu ya anak-anak ya. Lanjut kita ke energi listrik ya, dimana diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, maka bohlam akan menyala. Energi listrik akan berubah menjadi energi cahaya ya, menyala. Sebaliknya, jika bohlam arus listriknya itu kita matikan, maka bohlam tidak akan menghasilkan cahaya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada kehidupan benda-benda yang ada di rumah juga itu semuanya membutuhkan arus listrik. Dari kipas angin, dari mesin cuci, yang ketika energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak ya, dapat diubah menjadi angin, menghasilkan angin ya, berputar-putar dan menggerakkan bila kipas angin serta menggerakkan mesin cuci. Terus contohnya lagi yaitu dapat menjadi ke energi panas. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa contohnya pada setrika, karena adanya arus listrik yang mengalir, maka setrika tersebut akan berubah menjadi energi listrik yang energi panas, sehingga bisa menghaluskan baju kita, merapikan baju kita ya, yang setiap hari harus kita licin. Karena apa? Biar rapi. Nah, lanjut ya next ya. Di sini juga ada manfaat energi listrik anak-anak. Nah, banyak ya manfaat energi listrik pada kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah ya, baik di sekolah. Nah, contohnya yaitu manfaat energi listrik dari penghasil gerak. Contohnya banyak seperti kipas angin,
mesin cuci, di mana itu apabila kita aruskan listrik maka benda tersebut akan menjadi energi gerak. Yang kedua, untuk penerangan yang bisa menghasilkan energi cahaya, contohnya seperti lampu yang adanya muatan positif menuju negatif. Terus yang ketiga, penghasil panas yang menghasilkan panas apabila kita aruskan listrik. Contohnya setrika listrik itu akan menjadi panas apabila kita aruskan listrik ya. Iya, itu sedikit manfaat energi listrik nih. Ada yang penghasil gerak, untuk penerangan, untuk penghasil panas, semuanya itu mempunyai manfaat masing-masing. Nah, energi listrik itu apa ya, Bu? Baik, energi listrik itu energi yang berasal dari muatan listrik. Nah, energi listrik itu bisa juga kalau yang di kehidupan sehari-hari seperti kipas angin, terus kemudian setrika, mesin cuci, itu energi listrik dinamis ya, yang energi listriknya itu lama. Apabila dinyalakan, apabila kita on kan maka nyala, apabila kita off kan maka mati arus listriknya. Berdasarkan muatan listrik dibagi dalam ada dua tadi juga, ada listrik statis dan juga dinamis. Ibu ulangi lagi, kalau listrik statis yaitu listrik yang aliran listriknya itu hanya sementara saja. Apabila sudah tidak ada, maka benda tersebut akan saling tolak menolak tadi, contohnya seperti balon dan kertas. Kemudian penggaris dan kertas. Nah, nanti kita akan praktekkan penggaris dengan kertas ya. Apakah anak-anak hari ini pada bawa semuanya? Iya, alhamdulillah pada bawa semua. Kemudian dinamis, di mana dinamis itu arus listriknya itu lama. Contohnya seperti yang setiap hari, seperti kipas angin, kemudian setrika, terus televisi juga, itu kan harus menghasilkan ada arus listriknya baru menyala. Kalau tidak maka tidak akan menyala. Nah, listrik statis adalah energi yang dikandung oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya potongan kertas menempel pada penggaris plastik karena terjadi perpindahan muatan listriknya ya. Kemudian listrik dinamis terjadi karena ada aliran muatan listrik, contohnya baterai pada mobil mainan, sehingga apabila kita on kan maka mobil itu akan bergerak atau menyala. Kalau misalnya kita off kan maka mobil tersebut akan mati, tidak akan berjalan. Nah, seperti itu. Kemudian bila kita menekan saklar pada tombol on nih, maka ujung-ujung baterai itu akan tersambung dan mobil mainan dapat bergerak karena adanya aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan pada tombol off, mobil mainan akan berhenti karena tidak ada aliran listrik dari baterai. Itu dari Ibu ya. Gimana anak-anak, sudah mengerti belum untuk melihat PPT video Ibu? Iya, alhamdulillah. Gimana anak-anak, sudah selesai ya untuk menonton videonya? Baik, nanti akan ibu ringkas kembali bahwa listrik itu ada dua. Energi listrik itu ada dua ya. Yang pertama energi listrik statis, yang itu sifatnya hanya sementara saja untuk menghasilkan aliran listrik. Kemudian yang kedua yaitu listrik dinamis, di mana dinamis itu apabila saklar kita akan nyalakan, apabila saklar kita on kan maka nyala, apabila saklar kita off kan maka akan mati. Seperti itu ya anak-anak. Baik, hari ini kita akan praktek energi listrik statis, di mana kita membutuhkan dua benda. Yang pertama yaitu penggaris dan yang kedua kertas. Baik, anak-anak pada bawa semua ya. Oleh karena itu, mari kita praktek hari ini.
sehingga anak-anak itu jadi tahu ya, energi listrik itu apa, energi dinamis itu apa. Tadi gimana? Kertasnya ketarik oleh penggaris. Ya, baik. Itu sekian saja pelajaran Ibu. Nanti kita akan berjumpa di besok harinya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Sekian. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah nurut apa kata Ibu hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan ya. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali di hari berikutnya. Dadah.